perdana. Ini topik yang ke-7, interaksi koloid tanah dan larutan. Ini disebut lapisan ganda difus. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu double layer, diffuse double layer. Baik, kita teruskan pelajaran yang topik ke-7 ini, yaitu interaksi koloid tanah dengan larutan, yaitu lapisan ganda difus atau diffuse double layer. Ya. Nah, tujuan mempelajari topik ini yang mahasiswa biasanya diharapkan mengerti tentang konsep diffuse double layer, sifat penting diffuse double layer dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga kelemahan diffuse double layer. Nah, kalau Anda melihat ion dalam larutan yang di tengah, nah kemudian di bawahnya ion dapat ditukar, ya. Jadi kemudian itu berkeseimbangan dengan interlayer mineral, ya. Nah ini dinamika unsur di dalam tanah itu bisa dipengaruhi oleh diffuse double layer. Itu makanya yang gambar ini dibuat supaya bisa melihat interaksi secara keseluruhan. Ya. Nah, kita mengingat kembali yaitu muatan koloid tanah, ya, muatan koloid tanah yang sudah kita singgung sebelumnya. Yang pertama yaitu substitusi isomorf, kemudian patahan ujung liat, kemudian keseimbangan proton, juga muatan ion terabsorpsi, ya, dan gugus fungsional bahan organik. Itu sudah kita diskusikan sebelumnya, ya. Nah, kalau Anda melihat koloid tanah seperti ini, kemudian yang di ujung itu kita perbesar menjadi pipinya itu, nah itu ada muatan negatif di dalam mineralnya sehingga mengikat muatan positif di ujungnya. Sekali lagi, bawah tanah biasanya muatannya negatif, ya. Jadi kalau Anda mengukur pH tanah, pH H2O biasanya lebih besar pH daripada pH KCl. Berarti tanah itu bermuatan negatif. Kalau pH KCl lebih besar dari pH H2O, tanah itu didominasi muatan positif. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini pengaruh pH larutan terhadap muatan atau fraksi liat dan bahan organik. Nah, bisa lihat ya, pH di bawah ini ya 2,5 sampai 8,0. Kalau fraksi liat itu meningkat ya dari 38 sampai 64. Nah, bahan organik juga lebih tinggi lagi ya 36 sampai 215. Jadi ini perlu diperhatikan pengaruh pH dan larutan. Nah, kemudian kepada muatan kation misalnya. Jadi reaksi pH itu FeO kemudian menjadi FeOH menjadi FeO2 kali, ya. Ini juga meningkatkan muatan gitu, ya. Nah, kemudian reaksi dengan pH rendah itu semakin muatan negatif, ya. Itu perlu diingat kembali, ya. Nah, untuk pengaruh bahan organik, ya, ini bisa dilihat mengenai bahasa yang di atas itu berbahasa itu tambah H, ya, itu mengurangi muatan itu. Sementara yang di bawah, ya, yang bawah sekali, ya, itu yang kalau yang bawah itu, ya, itu pH tinggi, ya, itu menambah muatan. Itu prinsipnya. Nah, gugus fungsional sudah kita singgung tadi, ya, di topik yang 6. Ini gugus karboksil, ya, fenol, fenolik, quinon, ya. Yang netral ada alkohol, ether, keton, aldehid, dan ester. Basa lemah ada amin dan amida. Nah, ini perlu diperhatikan muatan-muatan dalam tanah. Kemudian asam organik, ya, asam organik. Nah ini kemasaman total biasanya itu bisa dilihat ada humin, asam humic, dan asam fulvik, ya. Biasanya asam fulvik itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan ini. Lihat misalnya oksil 200 di asam humic dan sekitar 400 di asam humic.
Itu bisa dilihat. Kemudian, nah ini perlu dilihat apa, termodinamika. Delta G sama dengan A kurang P delta S ya. Delta G itu adalah Gibbs free energy ya. Kemudian delta H energi pembentukan ya, enthalpy. Kemudian T adalah suhu dalam Kelvin. Kemudian energi penolakan atau entropi atau energi penghancuran ya, itu adalah delta S ya. Nah, ini juga hubungannya dengan perbedaan energi ya, konsentrasi 1 dengan konsentrasi 2 ya. Ini 10 bahkan minus delta E dibagi dengan KT ya, itu potensial akibat tarikan muatan koloid ya, itu antara posisi C1 dan C2, konsentrasi 1 dan konsentrasi 2. Nah, ini KT ini adalah energi kinetik ya, dihubungkan dengan thermal energy. Nah, ini perhatikan misalnya bahwa di sebelah kiri itu muatan negatif, ya, muatan kulit tanah itu negatif. Berarti yang menetralisasi adalah positif. Ya. Nah, perhatikan di B itu ada yang menolak, ya, ada yang menolak kaki itu juga. Tetapi resultante yang di C itu kalau muatan negatif di koloid, berarti yang muatan positif akan lebih banyak di dekat koloid dibandingkan dengan yang lebih jauh ya. Jadi kalau Anda melihat di bawah ini, delta H itu adalah yang bagaimana lebih dekat ke koloid, sementara yang delta S itu menjauh atau menolak ya. Nah, akhirnya yang terakhir itu di Gibbs free energy itu adalah keseimbangan dengan rumus tadi, delta T sama dengan delta H kurang T delta S ya. Itu hubungannya dengan jauhnya kation dari koloid tanah dalam hubungannya dengan lautan ya. Nah, ini perhatikan, jadi permukaan adalah sebelah kiri. Nah, tentunya kita bisa melihat di situ ada kation yang dikelilingi oleh air ya, itu dua disebutkan. Itu yang sebelah kanan itu semakin jauh itu antara negatif dan positif itu makin berimbang ya, makin berimbang. Jadi Anda bisa melihat yang negatif itu jauh dari muatan negatif koloid, dan sebelah di larutan bebas itu jumlah kation sama dengan anion ya. Itu oleh Helmholtz ini yang mengusulkan bahwa muatan permukaan kisah itu dan kation itu bermuatan berlawanan ya, itu ini gambaran lapisan ganda listrik atau disebut dengan diffuse double layer electric. Nah, oleh Guy Chapman ada lagi nih bidang difusinya ya, dan semakin keluar ke jauh X-nya di atas itu semakin berimbang juga ya, sama dengan yang tadi ya. Jadi asumsi distribusi Poisson-Boltzmann ini ion adalah pusat muatan ya. Ion tidak berinteraksi satu sama lain. Asumsi bahwa lapisan diffuse itu dimulai pada jarak tertentu dari permukaan. Jadi ada lapisan bidang yang kosong di permukaan oleh Chapman. Nah, oleh Stern, nah itu lain lagi ya. Diffuse itu sudah ada di sebelah dekat permukaan, sehingga di sebelah kanan itu akhirnya larutan dan kation dan anion hampir sama di sana. Nah, ini lapisan ganda dan lapisan muatan ini terabsorpsi, ini melebar jadinya ya. Tergantung siapa yang menemukan. Nah, kalau kita tambah garam di dalam itu ya, di dalam larutan, tentunya akan lebih banyak ke kiri. Ada bidang Stern namanya di sebelah kiri sekali ya, bidang Stern. Kemudian ada bidang Shear atau Guy Chapman ini ya. Nah, di larutan yang sebelah kanan ya. Jadi ini sebenarnya yang perlu dilihat ya. Nah, sekarang itu jauhnya dari permukaan, distance from surface yang di atas ya. Nah, itu tentunya yang di kiri sekali itu dekat sekali ya, positif semua. Kemudian diffuse ke kanan, kemudian di larutan itu kalau
karena muatan negatif harus sama dengan positif semua dimasukkan, sehingga muatan negatif lebih jauh daripada permukaan. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini di gambar ini plus minusnya itu di tengah kalau air. Jadi yang di bawah bidang difusi itu yang dalam kotak titik-titik itu, ya. Dan yang kedua adalah model kapasitas konstan. Nah dia seperti itu ininya. Nah sebelah kanan itu model 3 lapisan, 3 double layer, 3 layer, ya. Jadi di tengah itu negatif, kemudian di sebelah kanan. Jadi anion selalu diusir ke tempat yang lebih jauh, ya. Positif selalu berdekat dengan muatan polutan. Ya. Ini lagi contoh lapisan ganda dengan zeta potensial. Ini partikel koloid bermuatan negatif. Ya, jadi di lingkaran itu ada positif semua, dan kalau lihat grafik yang di bawah tadi, ya, itu potensial permukaan, kemudian lapisan stern, kemudian ada potensial zeta, ya, itu hubungannya dengan koloid. Ya, ini juga supaya bisa lebih jelas lagi, ya, lapisan ganda ini. Jadi permukaan itu positif semua, ya, karena muatan tanah itu negatif. Kemudian semakin agak jauh itu positif, dan di ujung sekali itu sudah tidak ada hubungannya lagi. Ya. Itu gambaran yang tadi. Nah ini juga ada istilah-istilah ini, ya, ternyata yang menemukan ada lapisan Helmholtz, ya, yang satu ini lapisan satu, ada Guy Chapman, ya, kemudian di larutan, ya, itu cara ini lihat di bawah itu jarak dari elektroda ini, kalau dipakai elektroda, jadi elektroda ini itu negatif. Nah ini hubungannya, ya, dengan gaya elektrostatika, gaya van der Waals, ya, secara bersamaan. Ini kalau hubungannya dengan koagulasi, ya. Nah ini potensinya sebelah kiri, kemudian ada tarik menarik yang dari bawah, yang di atas tolak menarik. Jadi ada neto atau keseimbangannya, ya, keseimbangannya. Jadi itu ininya. Nah, perhatikan di percobaan yang di sebelah kanan itu suspensi AN2O3 pada berbagai larutan, ya, yaitu pH yang ada yang terdispersi, kemudian ada sudah mengendap di bawah, ya, itu berbagai pH. Nah ini hubungannya tadi, makanya saya singgung mengenai pH dan proses. Ini kalau di PDAM biasanya ALO3 ini dibuat untuk mengendapkan larutan-larutan. Ya. Itu jadi ya, diffuse double layer itu prinsipnya dari partikel lihat dengan permukaan negatif, ya, itu ilustrasinya sebelah kanan itu, ya. Kalau konsentrasi itu kation itu di sebelah atas dan anion di sebelah bawah, ya. Jaraknya itu nanti kalau di ujung hampir sama jumlah kation dengan anion, ya. Jadi kalau karena tanah juga ada muatan positif, maka anion juga akan mungkin ada di sana. Hubungannya dengan diffuse double layer. Jadi diffuse double layer itu yang mempengaruhi itu termasuk kekuatan ion, ya, atau ionic strength. Kemudian yang kedua sifat muatan koloid tanah atau sumber muatan, ya, atau apakah itu muatan permanen, ya, yang dominan atau tergantung pH. Nah, tipe liat mineral selektif itu 21 bermuatan permanen, dan ini biasanya potensinya bervariasi. Ya. Nah oksida Al, Fe, Fn ini variabel, ya, akan mempunyai konstan potensial, ya, itu ininya. Jadi berbalik, kalau potensial permanennya muatannya, jadi potensinya variabel. Kalau muatannya variabel, potensinya konstan. Jadi diffuse double layer sangat nyata pada larutan elektrolit yang tidak bereaksi dengan permukaan kulitan seperti KCl, NaCl, ya.
bukan Ca, Cl2 atau NiCl2 karena ini muatan nilai. Ini tentunya yang disebut dengan indifferent elektrolit. Jadi juga terjadi diffuse double layer itu dipengaruhi oleh pH tadi yang kita singgung, kemudian muatan ion dalam larutan. Ya. Nah ini di dalam tanah itu KTK itu adalah fungsi dari integral dari kan konsentrasi ya dari jarak X itu dx itu dengan jarak KTK itu kapasitas tukar kation Ca itu adalah konsentrasi ya itu sehingga kalau kita melihat gambar ini ya yang A ya dan B. Jadi kalau yang A itu konsentrasi ionik tinggi, ya, buat kekuatan ion tinggi. Yang B konsentrasi rendah. Nah, ini adalah yang variabel charge, ya, yang sebelah kanan juga sama ya, yang A itu tinggi, B rendah. Nah sekarang, hubungannya gimana? Ya, yang sebelah kiri itu muatan tergantung pH. Itu luas A itu lebih besar dari luas B. Ya. Sementara yang sebelah kanan itu luas A sama dengan luas B, makanya disebut permanen. Ya, itu prinsipnya dalam hubungan konsentrasi di dalam larutan. Ya, nah ini juga listrik. Ini yang potensial, ya, yang potensial. Ini hubungan potensi listrik ini dengan jarak diffuse double layer dari permukaan kulit. Gambar kiri itu menunjukkan muatan tergantung pH. Ya. Nah itu potensialnya sama, ya, jadi tidak berubah. Sementara sebelah kanan itu muatan permanen yang konsentrasi rendah itu lebih besar dari konsentrasi ya itu perlu diperhatikan. Jadi antara muatan dengan potensi listriknya itu seperti bertolak belakang. Ya, nah ini persamaan Nernst ya, potensi listriknya pada permukaan itu K adalah konstanta Boltzmann, suhu Kelvin, E adalah muatan elektrik, V adalah valensi atau muatan pada larutan, dan C konsentrasi ion, CO konsentrasi pada point zero charge ya. Nah, hubungan ketebalan diffuse double layer dengan kekuatan ion dapat kita lihat di sini ya di data ini. Kalau konsentrasinya atau kekuatan ionnya 0,01, nah untuk valensi 1 itu 1000, untuk valensi 2 itu 500 angstrom ya jaraknya dari koloid itu. Setelah dibuat 1,0 milimol per liter itu 100. Nah untuk valensi 2 kira-kira separuhnya ya dibuat 100 milimol juga gitu. Jadi sekali lagi ini tergantung pada konsentrasinya. Jadi semakin tinggi konsentrasi semakin dekat ke permukaan koloid tanah ya. Kemudian ya hubungannya misalnya dengan NaCl nih ya. Nilai flokkulasi dengan natrium smektit ya ini antara 12 sampai 16, sementara kalsium klorida 1,2 sampai 1,7. Jadi sangat dekat gitu ya. Makanya kalau NaCl dibuat ke tanah itu membuat dia berdispersi, tapi kalau KCl tidak. Smektit juga demikian ya. Smektit itu tinggi itu jaraknya itu, sementara kalau CH2 sangat dekat ya itu. Nah sekali lagi koagulasi dalam hubungannya dengan koagulasi dengan flokulasi itu disebabkan hal-hal berikut, misalnya kompresi lapisan ganda ya itu tadi, apakah semakin dekat atau semakin jauh. Netralisasi muatan ya, kalau semakin tinggi KTK-nya tentunya semakin banyak muatan positif yang bisa ditarik. Jembatan koloid, nah itu juga tadi ya bervalensi 1 dengan valensi 2 ya. Nah juga jebakan, nah ini ada jebakan lagi, jebakan koloid ya. Nah ini muncul sering di pengelolaan
air permukaan, ya. Ini kompresor untuk air minum misalnya, ya. Bisa dilihat instalasi ini, ya. Nah, ini ada penampung air dulu, ya. Di sini ada ozonasi, ya. Kemudian pencampuran untuk koagulasi itu nanti ada pengendapan, ya. Kemudian flokulasi, ya. Kemudian ada sedimentasi, ya. Kemudian baru disaring, ya. Kemudian ada sumur jernih, ya. Nah, ini baru distribusi ke konsumen, ya. Ini proses yang berguna untuk flokulasi, pembersihan air minum, ya. Koagulasi, flokulasi itu misalnya menghilangkan zat partikulat dan koloid yang tersuspensi di air, termasuk mikroorganisme ini. Nah, sedangkan koagulasi itu ini juga destabilisasi koloid, ya. Biasanya tambah tawas, aluminium sulfat atau besi klorida untuk atau sulfat ke air itu untuk pencampuran dengan cepat kondisi pH yang terkontrol. Aluminium hidroksida atau aluminium atau besi hidroksida yang tidak larut dalam air, misalnya kompleks juga menjerap dan menyerap partikulat tersuspensi, itu bahan pembuat itu fungsinya, ya. Nah, flokulasi pengecilan atau memperlambat, ya, pengecilan yang menyediakan waktu untuk membentuk agregasi pertumbuhan partikel, ini flock, ya. Partikel bertabrakan menempel satu sama lain, itu juga hubungannya. Kemudian partikel flock besar yang dihasilkan kemudian dipisah, ya, dengan sedimentasi, ya, itu. Kemudian partikel flock yang lebih kecil, terlalu kecil untuk mengendap, ya, dihilangkan dengan menyaring, saringan yang dibuat itu untuk air minum biasanya seperti itu. Ini untuk jenis yang bakteri ini, ya. Ini juga bisa dihilangkan. Aluminium, ya, ini kordosis ini, ya, kalau semakin tinggi itu bisa lebih baik, ya. Besi juga bisa dipakai. Nah, itu nanti filtrasi media teronar digunakan untuk memisah partikel yang tersuspensi, ya, termasuk mikroba. Secara historis dua jenis filter yang berulang, saringan pasir lambat, ya, hampir seragam itu pasirnya, ya. Laju air rendah, nah ini kecepatan dari 0,1 GPM per detik, ya. Itu ada lapisan lendir juga itu biasanya, ya. Kemudian pasir cepat 1, 2 atau 3 pasir di lapisan pasir medianya itu lebih besar dari 1 GPM per feet, ya. Ini proses kimia fisik ini menyaring ke dalam. Kemudian filter tanah ini diatomis earth biasanya, ya. Kerangka fosil diatom kristal silika ini, ya, deposit biasanya bubuk juga ini, nah, beberapa 10 mikrometer, ya, berpori. Nah, ini tidak bereaksi ini, dia mutus, sehingga dia bisa menyaring, ya. Nah, kemudian beberapa komponen organik, ya, misalnya contohnya ini kimianya. Kemudian kalau ditambah H2O, ya, itu menghasilkan asam yang sebelah kanan, ya. Itu intinya akan ada bermuatan negatif, itu COO yang di bawahnya, ya. Kalau lepas oksigen dari COH menjadi COO min ditambah asam itu H2O, H3O plus, ya. Nah, beberapa sifat bahan organik alami ini, molekul bahan organik memiliki afinitas yang kuat untuk membentuk partikel, terutama logam-logam Fe3+ dan aluminium 3+. Makanya itu bisa dibuat menjadi koagulan, ya, di dalam buat air, ya. Itu jika sedikit Fe3 dan air itu ditambah kebanyakan ini menyatu, ya, bahan organik menjadi baik pelarut maupun padatan, itu ininya. Terutama untuk karena organik bisa mengkilate logam-logam ini sehingga dia bisa berflokulasi, ya. Jika kebanyakan nah ini kalau kebanyakan juga tidak semua mengendap, ya. Jadi ada keseimbangan antara Fe dan bahan organik.
Ya. Kemudian kita bicara koagulasi, ya, stabilitas partikel disebabkan ini terutama daya listrik pada permukaan partikel. Ini mobilitas elektrolitik ini. Awalnya misalnya absorpsi molekul terlarut, ya, bahan organik tanah. Ya. Tidak semua koloid dalam bentuk padat. Ya. Nah, kalau masuk besaran misalnya selalu negatif perairan alami, ya, karena absorpsi molekul bahan organik air itu telah melepaskan hidrogen tadi sehingga muatannya menjadi negatif. Potensi listrik itu permukaan biasanya kalau dilihat dari beberapa puluh milivolt, ya. Nah, gaya listrik antar partikel koloid pada pemisahan hingga beberapa milimeter sebanding dengan gaya gravitasi. Nah, jadi supaya bisa mengendap itu harus ada lebih besar supaya bisa mengendap dengan gaya gravitasi. Nah, ini partikel menarik ion, ya. Kalau lihat di sini senternya itu, ya. Ini muatan berlawanan dan menolak ion yang muatan sama, ya. Jadi kalau yang hitam itu adalah muatan tinggi, tentunya yang dekat adalah muatan yang positif. Sementara muatan yang hitam ditolak, yang jauh itu prinsipnya sebenarnya. Ya. Nah, ini menghasilkan diffuse di sebelah kanan itu, makanya disebut diffuse double layer. Ya. Nah, ketika potensi permukaan tinggi, tolakan kuat bahkan terjadi pemisahan ini antar partikel. Ya. Nah, tapi kalau ketika potensi permukaan rendah, itu partikel dapat mendekat cukup dekat, ya, bertabrakan sehingga menempel terjadi koagulasi. Ya, itu prinsipnya. Ya, jadi partikel permukaan ini mengalami tolakan listrik, ya, sementara yang di bawah itu juga disebut dengan daya tarik, daya tarik van der Waals. Ya, nah, pengaruhnya resultansinya seperti ini. Ya. Jadi ada penolakan listrik, ya, tapi ada energi interaksi neto yang di bawah itu penarikan di atas penolakan, di bawah penarikan. Jadi ada yang solid itu adalah neto atau yang dari bawah ke atas ke kanan, ya, itu neto, nah, atau resultante dari antara penolakan elektrik dan penarikan van der Waals, ya. Itu prinsipnya, ya. Nah, mengurangi potensi permukaan berarti mengurangi besarnya energi tolakan dalam beberapa kasus dapat dihilangkan. Nah, itu yang titik-titik itu penolakannya diperkecil, ya. Itu ininya sehingga resistance tetap di bawah. Itu maksudnya. Jadi dalam hal ini penolakan itu diperkecil supaya nanti terjadi koagulasi. Ini potensi zeta adalah indikator potensi listrik permukaan. Ketika 0 memiliki kecenderungan untuk tabrakan dan ini terjadi tentunya koagulasi. Ya. Itu jadi kimia koagulasi itu mekanisme pertama itu aluminium sulfat, ya, dengan atau dan besi klorida berdisosiasi dulu, ya, itu Al 3 plus, SO4, dan H2O, Fe, Fe3, dan nah, ion-ion ini cenderung mengikat baik secara langsung ke semua partikel yang terabsorpsi, yaitu, ya, itu mekanisme ini kation tersebut mengurangi muatan negatif, ya, yang terkait dengan partikel yang akan mengurangi tolak, ya. Idealnya nilai di bawah mendekati bawah itu ininya supaya terjadi koagulasi. Nah, dan beberapa kondisi absorpsi aluminium dan Fe dapat menetralisasi muatan negatif, ya, dari bahan organik di lautan. Nah, ini karena bahan organik muatan negatifnya tinggi sehingga aluminium atau Fe yang bisa menetralisasi. Mekanisme kedua itu konsentrasi dan pH yang lebih tinggi, ya, zat padat dapat mengendap dan bercampurkan koloid. Nah, ini floxit namanya, ya. Ini Al karena OH-nya tadi itu diikat oleh aluminium, ya, sehingga tinggal solidnya itu.
ya. Nah, kemudian mekanisme ketiga itu dengan polimer dapat menginduksi koagulasi dengan jembatan, ya jembatan. Itu ada jembatan, ya bisa makin koagulasi, ya. Nah ini di perakaran tadi sudah kita singgung semua, itu akan ada udara, ada air, ada partikel tanah. Nah jadi ini ilustrasi sebenarnya bahwa larutan udara unsur hara itu bercampur bau dan mekanisme yang cukup kompleks ya dalam tanah, sehingga modeling dalam tanah itu biasanya agak sulit dilakukan karena kita tidak bisa mengidentifikasi secara keseluruhan unsur-unsur yang ada. Demikian, terima kasih.